Salam sejahtera kami sampaikan kepada anak-anak didik kami. Saat ini kita kembali bertemu mata pelajaran akuntansi keuangan dengan pokok bahasan kita adalah pencatatan persediaan barang dagangan dengan sistem perpetual. Perlu Anda ketahui, ada dua metode pencatatan persediaan, yaitu dengan sistem pencatatan periodikal dan sistem pencatatan perpetual. Sistem pencatatan periodikal sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita bahas sistem pencatatan perpetual. Dalam sistem pencatatan perpetual, setiap terjadi mutasi persediaan. Mutasi persediaan maksudnya jikalau ada penambahan atau pembelian barang dagangan, maka itulah disebut dengan mutasi bertambah. Jikalau ada penjualan barang dagangan, itulah disebut dengan mutasi berkurang persediaan. Dengan demikian, jika terjadi mutasi persediaan, maka dicatat dalam akun persediaan. Dicatat dalam akun persediaan. Kalau metode periodikal tidak dicatat dalam akun persediaan, tapi dicatat dalam perkiraan pembelian. Dalam penilaian persediaan akhir, jikalau dengan sistem pencatatan persediaan perpetual, maka kita harus membuat kartu persediaan barang dagangan. Kartu persediaan barang dagangan secara lengkap terdiri dari kolom masuk. Kolom masuk inilah persediaan dan pembelian atau barang masuk. Mutasi keluar diisi dengan jikalau terjadi penjualan. Mutasi keluar ini adalah jikalau terjadi penjualan, maka dapat kita ketahui harga pokok barang yang dijual. Lalu ada kolom saldo atau sisa. Kartu persediaan tersebut adalah merupakan buku pembantu persediaan. Buku pembantu persediaan. Maka kartu persediaan akan kita susun sebanyak jumlah persediaan. Jika di perusahaan itu ada 15 jenis barang, maka kita harus membuat kartu persediaan sebanyak 15. Jikalau 20, maka kita buat 20. Jikalau hanya ada 3 jenis barang dagangan, maka kita membuat kartu persediaan 3 jenis. Setelah kita memahami sistem pencatatan perpetual, maka di dalam sistem pencatatan perpetual ada beberapa metode penilaian persediaan barang dagangan. Sebagaimana saya sebutkan di metode periodikal, berapakah nilai persediaan akhir barang dagangan? Dapat kita cari dengan beberapa metode. Metode yang saya uraikan di sini adalah metode rata-rata bergerak, metode pipo, dan metode LIFO. Saya tidak jelaskan lagi pipo dan LIFO karena sudah kita jelaskan pertemuan sebelumnya. Sekarang khusus pertemuan ini saya akan membahas pencatatan sistem perpetual dengan metode penilaian metode pipo. Langsung saja untuk memahami kita masuk langsung ke soal. Transaksi yang dilakukan oleh PT Angkasa, ada transaksi tanggal 1
Ada transaksi 10, ada 18, ada 20 dan 27. Anda ditanya, berapakah nilai persediaan 31 Januari sebagaimana pada soal sebelumnya? Jika diketahui persediaan akhir ada 1100 unit dengan metode FIFO. Dari transaksi itu Anda buat jurnalnya, kemudian Anda hitung laba kotornya sesuai dengan metode yang akan kita gunakan. Sebelum kita masuk ke kartu persediaan, Anda harus memahami dulu mana barang yang pertama masuk, mana barang yang kedua masuk sebelum terjadi penjualan. Kalau kita pahami penjualan tanggal 18 dijual 900 unit, mana harus kita ketahui yang pertama masuk adalah persediaan yang 1000 unit dengan harga 500, dan barang yang masuk kedua adalah tanggal 10 Januari pembelian sebanyak 800 unit seharga 550 per unit. Lalu dari dua jenis harga barang ada 500 per unit, ada 550 per unit, kita jual 900 unit yang kita jual ini, berapa harga pokok penjualan yang 900 unit? Tentu yang kita jual adalah 1000 unit dulu. Kalau ada kekurangan nanti baru kita jual 800. Saya munculkan di sini harga jual per unit. Kalau memasukkan ke kartu persediaan ini Anda abaikan, tapi nanti pada saat masuk perhitungan laba rugi atau laba kotor, baru penjualan seharga 850 per unit baru berpengaruh. Mari kita jawab soal tersebut. Langkah pertama, masukkan dulu ke kartu persediaan dengan metode yang kita pakai, metode FIFO. Bahwasanya kartu persediaan memuat tanggal keterangan diterima berapa unit, berapa per unit sehingga dijumlahkan. Demikian juga dikeluarkan berisi berapa jumlah unit dan berapa per unit sehingga dijumlahkan, yaitu unit kali per unit. Lalu diketahuilah persediaan akhir atau saldo persediaan. Kembali kita ke soal, bahwasanya 1 Januari persediaan 1000 unit Rp500 per unit, maka kita masukkan itu ke kartu persediaan, tanggal diisi 1 Januari, keterangan buat persediaan, langsung masuk ke saldo persediaan 1000 unit dengan harga 500.000 jumlahnya. Kalau dikalikan 1000 kali 500 sama dengan 500.000. Sebelum kita masuk transaksi 10 tanggal 10, sebelum kita masuk transaksi tanggal 10, supaya lebih bagus, maka turunkan lagi 1000 unit ini dengan 500 kos, catat kembali, copy paste, turunkan ke bawah, tulis kembali dengan sama. Lalu masuk kita tanggal 10, pembelian. Pembelian adalah mutasi barang masuk atau diterima. Maka kita buat di 800 unit dibeli, diterima dengan harga 550 sehingga jumlahnya 440.000. Lalu kita masukkan ke persediaan, langsung pindahkan 800 unit, 550, 440. Dari sini langsung pindahkan ke sini. Sehingga tertanggal 10 barang yang kita miliki terdiri dari dua jenis harga. Ada harga 500, ada harga 550. Harga 500 ada 1000 unit, harga 550 ada 800 unit. Kembali kita soal, tanggal 18 dijual 900 unit. Maka dijual 900 unit, masukkan kolom tanggal 18, dijual 900 unit. 900 unit ini mana yang Anda jual? Tentu sesuai dengan metode first in first out, pertama masuk pertama keluar. Maka yang pertama masuk adalah sebesar 1000 unit. Maka inilah yang kita jual dulu. Kita jual berapa? 900. Maka 900 yang kita jual itu dari pertama masuk harganya berapa? 500. Maka kita buat 500 sehingga jumlahnya 450.
Tadi pertama masuk 1000, baru kita jual 900. Berarti ada tersisa 100 unit dengan harga 500. Barang kedua 800 unit dengan harga 550 belum sama sekali terjual. Maka turunkan 800 kali 550. Sehingga kalau ditanya Anda berapakah persediaan kita setelah tanggal 18, persediaan kita setelah tanggal transaksi tanggal 18 terdiri dari dua jenis harga masih. Harga 500 tapi tersisa 100 karena sudah dijual 900. Lalu yang 800 ini tetap belum terjual, tetap 800 kali 500. Inilah nilai persediaan tanggal 18 setelah terjadi transaksi tanggal penjualan 900. Maka perlu Anda pahami, harga pokok barang yang Anda jual 900 itu harga pokoknya sama dengan 450. Karena metode yang kita pakai metode FIFO, masuk pertama, keluar pertama. Harga pokok barang yang Anda jual 900 itu harga pokoknya per unit 500, sehingga total harga pokok 450. Lalu tanggal sebelum kita masuki transaksi sebelumnya, maka turunkan kembali ini 100, ini langsung copy paste saja, salin saja 800. Lalu masuk kita transaksi selanjutnya, tanggal 20 pembelian 700 unit dengan harga 600. Pembelian 700 unit tentu kita masukkan tanggal 20 keterangan pembelian, karena dibeli berarti diterima sama dengan masuk 700 dengan harga 600, 420, langsung masukkan ke persediaan 700, 600, 420. Sehingga setelah terjadi transaksi tanggal 20 pembelian 700 unit, maka barang yang ada di gudang kita sekarang posisinya 3 jenis harga. Harga 500 dengan jumlah unit 100, harga 550 dengan unit 800, harga 600 dengan unit 700. Sehingga transaksi kita masukkan selanjutnya transaksi tanggal 27 penjualan sebesar 500, abaikan harga di sini, penjualan 500, dijual 500. Maka kolom keterangan dijual tanggal 27, karena dijual 500 maka Anda masukkan kolom dikeluarkan. Sehingga 500 Anda jual. Tentu yang Anda jual 500 itu, karena metode kita adalah metode FIFO, sebagaimana kita ketahui, yang pertama masuk adalah harga 500, yang kedua harga 550, yang ketiga harga 600. Maka yang kita jual sekarang 500, karena yang pertama masuk 500 dengan harga 100, maka ini kita habiskan dulu, jual 100. Nah, sementara yang kita jual 500, berarti sisa yang akan kita jual lagi kita ambil dari sini, dari harga 550. Berarti kita ambil 400, sehingga total yang kita jual 500. Yang 400 ini adalah harga 550. Sehingga jumlahnya 220. Maka harga pokok barang yang Anda jual tanggal 27 adalah sebesar 270.000, yaitu 50.000 tambah 220.000. Maka berapakah barang persediaan akhir setelah terjadi transaksi tanggal 27? Kalau kita lihat soal, tidak ada lagi setelah transaksi tanggal 27. Maka persediaan akhir bulan Januari terdiri dari 400 dengan harga 550 dan terdiri dari harga 600 dengan jumlah 700 unit. Dari mana 400 ini? Adalah sisa yang sudah terjual di sini tadi 400, berarti yang belum terjual 400, karena yang kita jual 500. Yang kita jual 500 itu pertama, yang masuk pertama kita jual dulu. Yang pertama masuk adalah harga 500, jumlahnya hanya 100, maka ini kita jual dulu 100 dengan harga 500 sehingga 50.000. Karena yang akan kita jual 500,
berarti kurangnya 400. Kekurangan 400 maka kita ambil dari harga 550. Berarti kita ambil 400 kali 550. Sehingga 800 ini masih sisa 400, maka kita turunkan 400, 550 per unit. Nah, yang 700 belum terjual sama sekali. Karena ini saja belum terjual, maka apalagi yang terakhir. Maka turunkan 700 kali 600. Maka harga pokok penjualan barang yang dijual adalah 270 dari 50.000 tambah 220. Sehingga nilai persediaan akhir adalah sebesar 640. 640 itu adalah hasil perkalian 400 unit kali 550 sama dengan 220 tambah 700 kali 600 420, sehingga totalnya 640. Inilah nilai persediaan yang 1100. Maka kalau Anda ingat metode atau sistem pencatatan periodikal dengan metode FIFO, nilai persediaan juga 640. Maka jawabannya sama jikalau metode penilaian FIFO. Oleh karena itu kesimpulannya, jika sistem pencatatan periodikal maupun jika sistem pencatatan perpetual dengan metode penilaian FIFO, hasilnya sama. Setelah kita buat kartu persediaan, maka kita jurnallah transaksi tersebut. Tanggal 10 Januari, kalau tanggal ini 1000 tidak perlu kita jurnal karena sudah kita jurnal bulan yang lalu. Ini adalah persediaan akhir bulan Desember menjadi persediaan awal di bulan Januari. Maka yang kita jurnal adalah tanggal 10, pembelian 800 kali 550 sama dengan sebesar 440. Maka kita jurnal persediaan debit di kredit utang dagang. Maka itu yang saya sampaikan tadi, mutasi persediaan dicatat. Maka dicatatlah di sini persediaan. Kalau metode periodikal bukan persediaan tapi pembelian. Tanggal 18 dijual 900. Tentu jikalau terjadi penjualan maka dia dua kali jurnal. Jurnal pertama mencatat harga jual sebesar tadi di soal, harga jual 850 kali 900 sama dengan sebesar 765.000. Maka kita jurnal pertama kita buat piutang 765, penjualan 765, maka berlakulah harga jual tadi. Lalu jurnal kedua adalah untuk mencatat harga pokok penjualan. Maka harga pokok penjualan di debit di kredit persediaan sebesar 450. 450 ini kita lihatlah dari kartu persediaan sebagaimana yang kita sebutkan, bahwasanya barang yang dijual 900 itu dengan harga pokok totalnya 450.000. Maka kita jurnallah harga pokok penjualan debit 450 di kredit persediaan. Maka kesimpulannya, jikalau terjadi penjualan maka dia dua kali jurnal sekaligus. Jurnal pertama piutang dagang penjualan sebesar jumlah unit kali harga jual, harga pokok debit di kredit persediaan. Untuk mencatat harga pokok Anda lihat di kartu persediaan. Demikian juga tanggal 20 pembelian, berarti jurnalnya adalah persediaan debit di kredit utang dagang, yaitu sebesar 700 unit kali 600.000 rupiah per unit, sehingga hasilnya 420.000. Maka jurnalnya adalah persediaan debit 420 di kredit utang dagang. Ingat, karena metode yang kita pakai adalah metode perpetual, maka kita catat persediaan. Andai kata yang kita pakai sistem pencatatan periodikal, maka bukan persediaan di sini tapi pembelian.
Transaksi selanjutnya tanggal 27, penjualan 500 unit kali Rp800. Maka kita jurnal dulu, jurnal pertama untuk mencatat penjualan, piutang dagang debit, di kredit penjualan 425. 425 itu diperoleh dari 500 kali 850. Maka di jurnallah dia piutang dagang debit di kredit penjualan sebesar 425. Sebagaimana saya sebutkan tadi, jikalau terjadi penjualan barang dagangan, maka dia dua kali jurnal. Jurnal pertama adalah mencatat harga jual, jurnal kedua adalah mencatat mencatat harga pokok penjualan yang diambil dari kartu persediaan. Maka jurnalnya adalah harga pokok penjualan debit di kredit persediaan, yaitu sebesar 270 dari 50.000 ditambah 220. Nah, jikalau kita jurnal maka kita hitung laba rugi atau laba kotor. Sebagaimana Anda pahami, laba kotor rumusnya adalah penjualan dikurang harga pokok penjualan. Jikalau metode perpetual, maka harga pokok penjualan bisa Anda jumlahkan dari 450 tambah 50.000 tambah 220.000. Itulah harga pokok penjualan sejumlah 720.000. Saya ulangi, harga pokok penjualan 720.000 diambil dari jumlah harga barang yang dijual di kolom dikeluarkan, yaitu sebesar 450.000 tambah 50.000 tambah 220, sehingga diperolehlah hasilnya 720. Sehingga penjualan 1.190.000 sebagaimana di metode periodikal penjualan sama yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kurang 720 sama dengan laba kotor 470. Dalam sistem pencatatan perpetual dengan metode FIFO, maka harga pokok penjualan tidak perlu kita cari lagi, langsung sudah diberitahu di kartu persediaan sebagaimana sudah saya sampaikan. Tetapi jikalau sistem pencatatan periodikal, maka harga pokok penjualan harus kita cari dengan rumus. Rumus harga pokok penjualan adalah persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurang dengan persediaan akhir kalau menghitung harga pokok penjualan dengan sistem pencatatan periodikal. Tetapi jika sistem pencatatan perpetual, harga pokok penjualan 720 ini bisa Anda lihat dari kartu persediaan 720 dari 450 tambah 50 tambah 200. Demikian penjelasan saya. Metode LIFO akan kita jelaskan dalam pemaparan selanjutnya. Saya akhiri dengan terima kasih. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan lewat WA atau lewat telepon. Terima kasih dan saya sampaikan salam sehat.